Amin, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari pagi hari ini kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan dan sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, kita baru saja memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus, dan kita juga merayakan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Lewat kematian dan kebangkitannya, firman Allah berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, tetapi dalam kehidupan kita, apakah ketika kita menjadi percaya, kita sudah memperoleh keselamatan itu, tetapi bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya? Apakah cukup kita hanya berkata, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, maka kita akan mendapat jalan kebenaran, maka kita akan memperoleh mahkota, memperoleh keselamatan. Apakah cukup sampai di situ? Ketika kita pertama kali menjadi Kristen, mungkin kita percaya Tuhan, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Ayat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini menjelaskan bahwa ada dua jalan, ada dua pintu di sini dikatakan, ada dua jalan. Yang satu pintu yang besar, yang satu pintu yang di sini katakan pintu yang sempit. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa pintu yang besar, pintu yang lebar itu adalah pintu yang menuju kepada kebinasaan. Dan pintu yang sempit itu justru pintu yang menuju kepada kehidupan. Artinya di sini Tuhan Yesus menjelaskan, di sini Tuhan berkata ada dua jalan dan kita harus memilih. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa lepas dari pilihan. Pagi hari ketika mungkin kita mendengar suara alarm dari jam kita, menandakan kita harus bangun. Di situ pun kita sudah ada pilihan. Ketika kita mulai mendengar alarm, pilihannya apa? Pilihannya mau bangun atau tetap tidur. Begitu. Kemudian ketika kita sudah memilih untuk bangun, ya saya bangun. Ada pilihan lagi berikutnya. Apakah saya mau mandi atau saya mau datang di kaki Tuhan dulu. Itu sudah ada pilihan. Ketika kita mulai bersiap-siap, mungkin setelah kita bangun, kita selesai mandi, kemudian kita mau berangkat ke pekerjaan kita, yang anak-anak muda berangkat ke sekolah. Di situ kita dihadapkan pada pilihan lagi. Mungkin mau berjalan kaki atau mau naik kendaraan begitu menuju ke tempat pekerjaan.
Kalau tempat kerja kita dekat, mungkin kita memilih saya jalan kaki dulu supaya saya sehat. Tetapi kalau tempat kerja kita itu mungkin agak jauh, kita memilih saya naik kendaraan saja. Begitu Bapak Ibu. Hidup ini penuh dengan pilihan. Dan kitalah yang harus memutuskan. Kitalah yang harus mengambil keputusan apa yang harus kita pilih. Ibu-ibu setiap hari pasti diperhadapkan pada pilihan. Mau masak apa harus memilih. Mau masak sayur bayam atau mau masak sayur sop. Itu keputusan ada di tangan kita. Bapak Ibu, sadarilah bahwa hidup kita itu penuh dengan kita diperhadapkan pada pilihan demi pilihan demi pilihan. Dan pagi hari ini pun Tuhan berkata ada 2 pintu. Kamu mau pilih yang mana? Pintu yang sesak, pintu yang sempit, atau pintu yang lebar? Tetapi dalam setiap pilihan yang kita ambil itu pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya. Ketika kita memilih untuk misalnya berjalan kaki menuju ke gereja misalnya, tidak jauh-jauh ya karena rumah saya dekat dengan gereja. Ketika saya memilih ke gereja untuk berjalan kaki, ada konsekuensi yang harus saya hadapi. Ada akibatnya. Atau ketika saya harus, saya memilih untuk saya mau naik sepeda ke gereja. Ada akibatnya. Kalau saya jalan kaki, saya bisa lebih sehat misalnya seperti itu. Tapi saya harus sedikit mengeluarkan tenaga lebih untuk saya berjalan ke gereja. Kadang kalau masih sudah siang seperti itu, udaranya panas, terik matahari panas. Rasanya dari rumah saya ke gereja ini untuk jalan saja itu malas karena panas. Begitu. Lebih baik saya naik sepeda atau saya minta tolong suami saya antar saya ke gereja seperti itu. Ada konsekuensi atau ada akibat yang harus kita hadapi. Dan di sini kita melihat ketika Tuhan berkata ketika kita memilih pintu yang lebar, maka akibatnya adalah kebinasaan. Tetapi ketika kita memilih pintu yang sempit, maka akibatnya adalah kehidupan. Ternyata jalan yang lebar itu lebih banyak dipilih oleh orang. Kenapa? Karena mungkin lebih mudah untuk menjalaninya. Bapak Ibu, saya bertanya untuk Bapak Ibu yang biasa mengendarai kendaraan, mengendarai mobil begitu. Bapak Ibu lebih memilih mana? Lewat jalan yang lebar atau lewat jalan yang sempit yang hanya cukup 1 mobil begitu. Tentunya Bapak Ibu akan memilih untuk lewat jalan yang lebih lebar. Kenapa? Karena lebih mudah untuk dijalani. Jalan yang lebar itu lebih mudah untuk dijalani. Tapi ada konsekuensinya. Kalau secara rohani firman Tuhan berkata di sini jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu, kalau kita lewat jalan yang lebih lebar, mungkin kita bisa Bapak Ibu yang bisa mengendarai kendaraan atau mobil, kita bisa sedikit lebih ngebut. Kita bisa sedikit lebih kencang. Apalagi kalau kita di jalan tol Bapak Ibu. Tetapi kalau kita suatu saat Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ketika kita menggunakan GPS gitu ya. Kemudian kita dilewatkan di jalan-jalan yang sempit atau jalan-jalan tikus. Di jalan-jalan yang sempit itu kita tidak bisa berjalan dengan kencang. Kita harus pelan-pelan. Kenapa? Karena kita menghindari terjadinya kecelakaan. Kita berhati-hati. Kita lebih waspada ketika kita lewat jalan yang lebih kecil. Begitu. Tetapi Bapak Ibu, kita juga faktanya mengatakan bahwa
Kecelakaan yang terjadi di jalan tol itu lebih banyak daripada kecelakaan yang terjadi di gang kecil, di jalan kecil. Pernah Bapak Ibu mendengar ada kecelakaan yang menyebabkan kematian terjadi di jalan-jalan perumahan begitu atau di jalan-jalan kampung gitu? Tidak pernah. Tetapi kecelakaan di jalan tol banyak. Kenapa? Jalan yang lebar kadangkala membuat kita tidak waspada. Kadangkala membuat kita lengah. Tetapi jalan yang sempit, justru di jalan yang sempit itu ketika kita mengendarai mobil kita harus sangat hati-hati, pelan-pelan. Tidak bisa ngebut begitu Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan pagi hari ini katakan kalau kita memilih jalan yang lebar dan jalan itu adalah jalan yang disukai banyak orang. Mungkin jalannya mudah Bapak Ibu. Kita tidak perlu waspada dengan hidup kita. Kita berjalan seenak hati kita. Kita tidak perlu memperhatikan tidak ada rambu-rambu yang ada di situ. Lebih mudah. Tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Sedangkan ketika kita memilih jalan yang sempit, memang lebih sulit. Memang lebih sulit. Tetapi ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Apa rambu-rambu dalam jalan hidup kita? Rambu-rambu dalam jalan hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, gunakanlah firman Tuhan itu sebagai rambu-rambu dalam hidup kita. Pelita firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Menerangi langkah kita. Bagaimana kita harus melangkah. Bagaimana kita harus hidup dalam hidup kita sehari-hari. Memang sulit ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Memang sulit ketika kita mau melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tidak mudah. Lebih mudah ketika kita hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jauh lebih mudah. Tetapi Bapak Ibu, hal yang sulit itu justru itulah yang membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tetapi jalan yang lebar, yang mudah itu membuat kita menuju kepada kebinasaan. Firman Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak. Tuhan Yesus kasih tahu, kalau kamu memilih, masuklah ke pintu yang sempit. Jangan melalui jalan yang lebar. Karena kelihatannya jalan yang lebar itu mudah. Kelihatannya jalan yang lebar itu enak untuk kita lalui. Tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh untuk kita. Ketika Tuhan Yesus harus menanggung kayu salib untuk dosa kita. Itu bukan satu hal yang mudah. Satu hal yang sulit, sesak rasanya. Peristiwa di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus bergumul antara keinginan dagingnya dengan ketaatan terhadap kehendak Bapa. Sebagai manusia, Tuhan Yesus ingin melepaskan salib itu. Lebih mudah buat Tuhan Yesus untuk meninggalkan salib itu. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Dia lebih memilih untuk memikul salib itu. Karena itulah kehendak Bapa di dalam karya misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan akibat dari perbuatan Tuhan Yesus adalah keselamatan untuk seluruh manusia yang percaya kepadanya. Kita bayangkan kalau Tuhan Yesus di saat di Taman Getsemani itu dia meninggalkan salib. Dia memilih untuk tidak menjalani penderitaan. Mungkin keselamatan itu, anugerah keselamatan itu tidak ada pada kita saat ini. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah memilih taat kepada kehendak Bapa, maka kita beroleh anugerah dari Tuhan. Kita bersyukur dan ketika kita melihat Tuhan yang kita sembah, Dia sudah memberikan teladan yang begitu baik. Mari dalam hidup kita
kita pun seperti Tuhan Yesus. Tuhan berkata, pilihlah jalan yang sempit. Mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Kadang orang berkata mengikut Tuhan itu awal-awal mungkin ketika kita berpikir kita mengikut Tuhan menjadi orang Kristen itu enak, diberkati Tuhan, hidupnya nyaman. Iya betul, itu adalah janji Tuhan. Tetapi janji itu digenapi dalam hidup kita ketika kita menjalankan bagian kita. Ketika kita mau taat kehendak Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu menjadi milik kita. Satu lagi ayat saya akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju kepada kehidupan, kepada keselamatan. Di ayat yang lain Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan menunjukkan jalannya. Kamu tidak usah pilih, kamu tidak usah bingung memilih. Mau memilih yang mana? Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dirinya adalah jalan itu. Mari ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesuslah jalan kepada kebenaran dan hidup. Ikuti Dia, taati Dia. Walaupun mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyalipkan daging kita dan itu membuat kita sesak, membuat kita sepertinya kita berjalan di jalan yang sempit, yang sulit bagi kita. Tapi percayalah, ujungnya adalah kehidupan kekal. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita diperhadapkan kepada pilihan demi pilihan, pilihlah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda yang masih sekolah, masih kuliah, lebih banyak pilihan buat kita. Engkau diperhadapkan pada pilihan, banyak pilihan. Tapi pilihlah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di pekerjaan, ketika kita ada di pekerjaan, saya tahu kita diperhadapkan begitu banyak pilihan. Dunia di sekitar kita mungkin akan menyeret kita untuk kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi, pilihlah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin sulit bagi kita. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, ketika kita memilih taat, ketika kita memilih untuk jalan di jalan yang sempit, ketika kita memilih Tuhan Yesus, maka akibatnya konsekuensi yang kita terima adalah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin.